Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada kesempatan ini kita akan berdiskusi tentang salah satu topik dasar dalam pembelajaran bahasa Inggris. Apa itu? Kita akan berdiskusi tentang part of speech. Mungkin sebagian teman-teman sudah mendengar atau sudah belajar tentang penggunaan dari part of speech dalam bahasa Inggris. Part of speech ini adalah klasifikasi kata-kata yang merupakan bagian dari grammar dalam bahasa Inggris. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ini merupakan topik dasar, topik awal yang kita harus pelajari, yang kita harus fahami bagaimana penggunaannya, karena ada beberapa bagian dari part of speech itu. Seperti ada noun, kata benda, ada verb, kata kerja, ada pronoun, kata ganti, ada adjektif, kata sifat, ada adverb, kata keterangan, ada preposition, kata depan, ada conjunction, kata hubung, ada artikel, dan ada interjection. Jadi semua ini adalah bagian dari part of speech. Ya, atau dia adalah kelompok-kelompok kata. Dan jika kelompok-kelompok kata ini kita gabungkan, kita gunakan, maka dia akan menjadi sebuah kalimat. Itu sebabnya dikatakan bahwa part of speech ini sebagai salah satu topik dasar ketika kita ingin belajar bahasa Inggris. Baiklah teman-teman, kita langsung saja diskusi membahas tentang bagian pertama dari part of speech. Bagian pertama itu disebut dengan noun, atau dalam bahasa Indonesia artinya kata benda. Apa itu noun atau kata benda? Kata benda ini digunakan untuk menyebut benda, orang, bisa tempat, atau bahkan ide atau tindakan. Kata benda itu mudah ditemukan karena ada di sekitar kita, sangat mudah. Apa saja yang termasuk kata benda itu? Ya, seperti nama orang, itu kata benda. Misalnya Laila, misalnya Adi. Kemudian boy yang artinya anak laki-laki. Boy, ketika kita menemukan boy dalam sebuah kalimat, maka dia itu kata benda. Jadi boy ini termasuk kata benda. Kemudian ada fruits seperti apple, apel, banana, pisang, durian, watermelon atau semangka, dan masih banyak yang lainnya. Jadi fruits, buah-buahan, vegetable, sayur-sayuran, dia termasuk kepada noun. Lalu ada juga bentuk lain dari noun atau kata benda ini seperti things in the classroom. Bisa saja seperti table, meja, bisa chair, kursi, bisa whiteboard, atau bisa juga dalam bentuk stationery, alat-alat tulis, bisa pen, pena, bisa pensil, bisa eraser, penghapus, bisa ruler, penggaris, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana dengan air atau water? Apakah dia termasuk kata benda? Iya, water termasuk kata benda. Api atau fire, kata benda dia. Jadi banyak jenis kata benda itu. Lalu bagaimana misalnya motivasi? Apakah dia kata benda? Iya, termasuk kata benda dia.
motivasi. Kemudian kalau di sini ada happiness yang artinya kebahagiaan, dia termasuk kata benda. Hanya saja nanti dalam noun atau kata benda itu sendiri, nanti dia ada secara spesifik ada jenis-jenis atau bentuk-bentuk tersendiri. Misalnya seperti water. Water itu dia kata benda, tetapi dia disebut sebagai kata benda yang tidak bisa dihitung atau uncountable noun. Water itu kan tidak bisa dihitung jumlahnya. Tapi ada juga yang misalnya table, meja, chair, kursi. Itu kata benda countable, kata benda yang dapat dihitung. Misalnya satu meja, dua meja. Lalu ada happiness. Jadi di slide berikutnya ini kita bisa melihat seperti yang disampaikan banyak jenis-jenis kata benda itu atau noun itu banyak. Kalau di sini ada 13. Tetapi pada kesempatan ini kita tidak mempelajari secara keseluruhan jenis-jenis kata benda, tetapi kita fokus ke dua jenis kata benda saja dulu. Nanti untuk jenis kata benda yang lain kita akan diskusikan lagi di waktu yang berbeda. Jadi di sini teman-teman bisa lihat bahwa ada yang namanya countable noun. Apa itu countable noun? Countable noun itu adalah kata benda yang bisa dihitung. Lalu ada kebalikannya. Apa itu? Uncountable noun. Kata benda yang tidak bisa dihitung. Jadi kata benda yang bisa dihitung itu apa? Ya seperti table, meja, chair, kursi, kemudian ada pen, pena, house, rumah, kemudian jenis-jenis buah-buahan, durian, apel, semuanya itu kan bisa dihitung. Misalnya one apple, satu apel, two apples, dua apel, three tables, tiga meja, five pens, lima pena. Nah, jadi countable noun itu adalah kata benda yang bisa dihitung. Itu dia, dan banyak jenis-jenis kata benda yang bisa dihitung. Lalu ada lagi yang dinamakan uncountable noun. Kata benda yang tidak bisa kita hitung. Apa contohnya? Water, air. Apakah kita bisa hitung air? Satu air, dua air, tentu tidak bisa. Tapi bentuk kata benda ini dia bisa dihitung tapi dengan menggunakan skala perhitungan tertentu. Tapi beda dengan yang countable noun tadi. Apa saja contohnya? Ada water, air. Ada sand. Sand itu pasir. Tentu pasir tidak bisa dihitung. Ada milk, susu. Apa lagi? Ada oil, minyak. Dan masih banyak kata benda yang tidak bisa dihitung atau yang dikategorikan sebagai uncountable noun. Jadi sekarang teman-teman sudah tahu apa itu countable noun, kata benda yang bisa dihitung, dan apa itu uncountable noun, kata benda yang tidak bisa dihitung. Dan masih banyak contoh-contoh kata benda yang lain. Lalu di sini ada trik ya agar kita lebih paham apa-apa saja yang termasuk ke dalam kata benda atau noun. Dan juga trik ini juga teman-teman bisa gunakan untuk menambah vocabulary atau kosakata teman-teman. Apa itu triknya? Bahwa teman-teman harus mengusahakan setidak-tidaknya 5 buah kata benda atau noun dalam sehari. Jadi trik ini bisa teman-teman gunakan untuk menambah kosakata, untuk menambah kata-kata.
terkait dengan noun atau kata benda. Karena tadi kita sudah belajar tentang apa itu noun atau kata benda. Misalnya hari ini teman-teman bisa list. Oke, yang termasuk kata benda. Satu, shoes. Shoes itu artinya sepatu. Teman-teman bisa catat. Kemudian ada book, artinya buku. 3, ada hat. Hat artinya topi. 4, ada bag. Bag itu artinya tas. Kemudian 5, ada fan. Fan itu kipas angin. Nah, teman-teman bisa mulai dari benda-benda yang ada di sekitar kita. Ya, misalnya kalau teman-teman masih siswa atau mahasiswa, teman-teman bisa mulai benda-benda yang ada di sekolah atau benda-benda yang ada di ruangan kelas. Atau ketika teman-teman berada di rumah, teman-teman bisa mulai dengan apa saja benda-benda yang ada di dapur atau benda-benda yang ada di kamar. Jadi trik ini bisa teman-teman gunakan untuk meningkatkan vocabulary atau kosakata teman-teman terkait dengan kata benda ataupun juga kata lain dalam bahasa Inggris. Jadi itu saja untuk diskusi kita pada kesempatan ini. Dan terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum.